Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewasa ini, perkembangan teknologi merupakan hal yang sangat membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu perkembangan teknologi yang sangat kita rasakan kehadirannya adalah perkembangan di bidang teknologi informasi. Dengan perkembangan ini, kita dapat berkomunikasi, menyampaikan pendapat, menonton hiburan, hingga melakukan transaksi dengan orang lain dengan mudahnya melalui internet. Namun, dengan kehadiran teknologi ini yang memudahkan kita, tidak hanya membantu kita, namun juga menghadirkan risiko yang cukup berbahaya jika dibiarkan. Sehingga pemerintah pun merasa perlu untuk meregulasi penggunaan teknologi informasi di Indonesia. Salah satu instrumen hukum yang mengatur terkait teknologi informasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Junto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang sering kita sebut sebagai UU ITE. UU ITE adalah undang-undang yang mengatur terkait informasi dan transaksi elektronik yang terjadi di Indonesia. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan informasi yang berbentuk namun tidak terbatas pada suara, gambar, peta, video, telegram, telekopi, kode akses, simbol, atau perforasi yang bisa dipahami oleh orang yang memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan melalui jaringan komputer, melalui internet, ataupun media elektronik lainnya. Di era saat ini, kita tidak bisa asal berbicara ataupun bertindak karena banyak sekali kasus-kasus yang merupakan pelanggaran penggunaan UU ITE, yang mana salah satunya adalah pelanggaran hak cipta yang terdapat pada pasal 34 tahun 2008. Pada kasus ini merupakan sebuah penggunaan karya orang lain tanpa diketahui atau tanpa seizin pemiliknya, yang merupakan sebuah pelanggaran hak eksklusif pemilik. Nah, dapat dilihat pada kasus yang terdapat di Indonesia adalah sebuah kasus penayangan konten televisi berbayar yang digunakan secara ilegal pada berbagai TV ataupun dari beberapa situs lainnya. Nah, pada kasus ini juga dapat ditangani oleh DJKI. Salah satu provinsi yang terdakwa adalah Provinsi Jawa Barat yang sekarang telah dijerat hukum melalui putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 421/PID.SUS/2020/PN PDI. Terdakwa terbukti melanggar pasal 118 UU HJ dengan pidana selama 6 tahun dengan denda 750 juta. Kerugian yang dialami oleh PT Global Media Visual atau sering disebut dengan Mola TV selaku pemilik hak ekonomi tunggal yang dirugikan ditaksir mencapai 30.896 juta rupiah. Maka dari itu kasus ini bukan sebuah kasus yang sepele saja, namun juga dapat merugikan pemilik aslinya ataupun yang melanggarnya. Berikut saya akan menjelaskan salah satu keterkaitan kasus dengan UU ITE. Jadi kasus yang akan saya ambil adalah berita bohong atau hoaks. Jadi berita bohong atau hoaks ini merupakan pelanggaran UU ITE pasal 28 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2009. Jadi berita bohong atau hoaks adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Tujuan dari berita bohong adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Membantu penyebaran suatu berita bohong tanpa berusaha mengecek kebenarannya, terlebih dahulu dapat dijerat dengan pasal 28 ini. Tidak main-main, konsekuensinya bisa dituntut penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Belajar dari kasus ini, memang sudah semestinya hak cipta wajib untuk dilindungi sebagai usaha dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Nah, Undang-Undang ITE sendiri menjamin hak perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual.
Nah, giliran kita sebagai anak bangsa untuk berkarya dengan inovasi-inovasi yang baru dan menghindarkan diri dari hal-hal yang berbau melanggar hak cipta seperti plagiarisme, meniru karya orang lain, pembajakan, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, marilah kita berkarya secara bijak dan menghasilkan karya dengan inovasi baru yang akan memperkaya kekayaan intelektual di Indonesia dan dunia. Sekian dan terima kasih.